Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikid dayyan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah Bafaqih, Al-Habib Khalid Madihij, Al-Habib Al-Am Agil Bafaqih, Al-Habib Al-Am Umar bin Alawi Bafaqih, Al-Habib Al-Am Hamzah bin Alwi Bafaqih, wa sair al-habaib, dan para alim ulama yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu daripada nama-nama beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita, orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap terus bisa membimbing kita, menuntun kita ke dalam ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk, untuk bisa merasakan, untuk bisa mengais daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang berada di dalam anugerahnya Allah, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Para ulama menunggu bulan Ramadan ini mulai dari Syawal sudah ditunggu. Kalau sudah masuk di Rajab, mereka tadi itu menunggu kedatangan bulan Ramadan, dipersiapkan diri mereka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sudah dipersiapkan, sudah dimulai bulan Rajab dipersiapkan. Sampai-sampai para ulama, para salaf, mereka mengatakan, barang siapa yang tidak menanam pohon di bulan Rajab, yang tidak mengairi pohonnya di bulan Sya'ban, maka mereka tidak akan bisa panen di bulan Ramadan. Begitu mereka tadi itu antusias, tidak mau bulan Ramadan, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu terlewatkan dengan sia-sia. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Begitu masuk bulan Ramadan, mereka tadi itu seperti panen. Seperti panen pahala, panen ibadah. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya, bulan Ramadan ini disebut dengan musimus sunnah, musimnya ibadah. Bagaimana tidak, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa man taqarraba ilallah bi khaslatin minal khair kaman adda faridatan fi ghairi Ramadan. Barang siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah
di bulan Ramadan dengan ibadah sunnah, maka pahalanya itu disamakan oleh Allah dengan pahala wajib yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Ibadah yang paling Allah cintai wahai hadirin itu ibadah wajib. Yang paling Allah cintai adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada umat manusia, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu harus itu harus kita lalui dulu. Itu yang wajib itu tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai kita tadi itu sholat taraweh semangat 20 rakaat, sholat witir 11 rakaat, tidak sholat subuh, kan kelewatan. Orang tadi itu sedekah sana sini, bangun masjid ke sana ke sini, bantu orang fakir miskin ke sana ke sini, saudaranya sendiri, bahkan anaknya sendiri fakir, membutuhkan daripada biaya. Bahkan kalau perlu orang tuanya, kadang orang tuanya atau bahkan istrinya kadang-kadang tidak dikasih nafkah sama dia. Wah, kalau masalah bantu nomor 1, kalau masalah nyumbang nomor 1, istrinya, anaknya, orang tuanya tidak diperhatikan. Keliru hadirin. Yang Allah cintai itu yang wajib. Tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai melebihi ibadah yang wajib. Jadi sampean perhatikan yang wajibnya dulu. Puasanya sampean itu perhatikan ibadah wajibnya dulu. Sholatnya sampean perhatikan sholat wajibnya dulu, sholat 5 waktunya dulu. Kalau sudah genap sholat wajibnya, sholat fardunya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, nah baru ditambahi fokus kepada ibadah-ibadah yang sunnah, sholat yang sunnah. Sunnah itu juga ada sunnah yang muakkad, ada yang sunnah yang ghairu muakkad, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Ada sholat sunnah yang kadang ditinggal sama Nabi SAW. Habis sholat isya, tidak sholat ba'diyah tapi sholat taraweh. Ya benar, tidak masalah. Cuma sampean harus tahu sholat ba'diyah qobliyah itu derajatnya lebih afdal dari sholat taraweh. Sholat witir itu lebih afdal daripada sholat taraweh. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir la hadaran wala safaran. Nabi tidak pernah meninggalkan, baik Nabi dalam keadaan ada di Medina, tidak musafir ataupun sedang Nabi musafir, tidak pernah meninggalkan sholat witir. Tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah yang muakkad, tidak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW. Oleh karena itu musim sunnah, katanya Al-Habib Ali Habsyi, ini bulan Ramadan ini adalah bulan musim sunnah, bulan yang waktunya kita untuk panen pahala. Barang siapa orang yang mendekatkan dirinya di bulan Ramadan dengan ibadah yang sunnah, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah yang wajib yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Sampean sholat tarawih 20 rakaat, itu pahalanya Pak sama kayak sholat fardu 20 rakaat. Kapan lagi sampean bisa seperti itu kalau tidak di bulan Ramadan? Itu kalau yang sunnah. Kalau yang wajib, wa man taqarraba ilallah bi faridatin kaman ada bi sab'ina faridah fi ghairi Ramadan. Barang siapa orang yang mendekatkan dirinya dengan ibadah yang fardu di bulan Ramadan, pahalanya itu setara dengan 70 kali fardu di luar bulan Ramadan. Katanya para ulama, ini bukan hanya khusus kepada ibadah sholat, bukan, seluruh ibadah. Sampean zakat di bulan Ramadan itu pahalanya seperti 70 kali lipat. Sampean sholat isya di bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat seperti sholat isya di luar bulan Ramadan.
Belum lagi kalau sampean sholatnya tadi itu berjamaah. Sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fat bi sab'in wa isrina darajah atau bi khamsin wa isrina darajah. Sholat jamaah itu mengungguli dengan sholat sendirian 27 derajat. Sampai sholat isya berjamaah dapat keunggulan 27 derajat. Kemudian dilaksanakan di bulan Ramadan dikali 70. Musim sunnah ini benar-benar musim panen ibadah, benar-benar musim panen daripada pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Saking luasnya pemberian Allah, saking banyaknya pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Kalau ada orang masuk di bulan Ramadan sampai kemudian keluar dari bulan Ramadan, malah tidak dapat ampunan dari Allah, malah tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang, Pak, tidak pernah maksiat kecuali di bulan Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aneh, Pak. Di luar bulan Ramadan tidak pernah maksiat. Begitu masuk bulan Ramadan, loh maksiat. Ada, banyak. Ini di warung-warung ketok sikil-sikil itu. Ya. Was kerja titik tok, Pak, langsung wis rokokan. Alasannya gak kuat nek kerja. Lah kok rokokan? Iso dah. Setara dengan 10 piring nasi dah. Alasan, Pak. Udrul barid. Cuma sekedar alasan kadang-kadang. Tidak pernah maksiat di luar bulan Ramadan, tidak pernah maksiat dia. Begitu masuk bulan Ramadan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, Pak, sama malaikat Jibril didoakan jauh dari rahmatnya Allah. Didoakan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat laknat dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering hadis tadi itu sering diceritakan, sering disebutkan oleh para ulama tentang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke atas mimbar, kemudian ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengucapkan amin, amin, naik lagi, amin, naik lagi, amin, kata Nabi. Heran para sahabat. Setelah khutbah Nabi menjelaskan kepada sahabat, aku tadi itu ketika naik ke mimbar datang kepadaku malaikat Jibril, kemudian mengatakan kepadaku salah satunya, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Orang sudah dikasih bulan Ramadan oleh Allah malah tidak mendapatkan ampunan dari Allah, malah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dibuang sia-sia itu Ramadan oleh dia, tidak semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang ini jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan jadikan bulan ini momen untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Habib Abdullah Haddad, sebagaimana kita di bulan Ramadan, kalau kita ibadah kepada Allah itu dilipat gandakan pahala kita oleh Allah. Yang tadi sudah dijelaskan, ibadah sunnah seperti ibadah fardu, dilipat gandakan 70 kali lipat. Sebagaimana dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kalau kita maksiat kepada Allah di bulan Ramadan, ya sama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, di situ punya kekhususan, punya keistimewaan, akan dilipat gandakan. Kita, Pak, kalau sholat di Mekah, kalau sholat di tanah haram, itu 2 rakaat seperti 100.000 rakaat.
ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, sama kalau sampean pergi ke sana malah maksiat kepada Allah, ya dilipat gandakan maksiatnya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan tidak sama, Pak. Orang maksiat di tanah haram dengan maksiat di luar tanah haram ya tidak sama. Berarti dia tadi itu lebih berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kadang-kadang di depan Ka'bah, Pak. Di depan Ka'bah loh masih sempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memang hatinya tadi itu dikuasai oleh hawa nafsu, kalau memang sudah hatinya dikuasai oleh setan, ya meskipun di depan siapapun tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dirinya tadi itu diselimuti oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya sekedar kita katakan melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Berhenti di situ tidak cukup, harus ditambahi ma'al khasyah. Harus didasari dengan rasa takzim dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun kita berada, mau di masjid, mau di jalan, mau di Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, mau di Mekah, mau di luar Mekah, mau dimanapun, mau di hadapan guru atau bukan di hadapan guru. Kalau di hadapan gurunya takut, kalau di hadapan kiainya takut tidak maksiat, kalau di belakang kiainya, kalau di belakang gurunya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia tetap akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap akan lurus jalannya, istiqomah, menjaga ibadahnya, menjauhi segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kita memang punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innal munadiya yunadi fi kulli lailatin min layali Ramadan. Sesungguhnya ada seruan. Para ulama mengatakan al-munadi di sini adalah malaikat. Atau sebagian ulama juga mengatakan al-munadi di sini adalah ilham. Ilham yang Allah berikan kepada hatinya seorang mukmin yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka dia tadi itu akan langsung semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munadiya yunadi fi kulli lailatin min layali Ramadan. Sesungguhnya ada seruan. Ada seruan dari para malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam hari di bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang punya keinginan untuk melaksanakan kebaikan, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Kalau memang kalian ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, musimus sunnah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang punya keinginan tobat kepada Allah, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tobat di bulan Ramadan. Insya Allah tobatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar supaya tobatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tobat, memperbanyak tobat di bulan Ramadan. Oleh karena itu, waktu Ramadan ini waktu untuk muhasabah, waktu kita untuk introspeksi diri kita. Bagi kita yang suka memutus tali silaturahmi, ayo jangan putus itu tali silaturahmi, sambung. Bagi kita yang sholatnya berantakan, ayo ditata rapi lagi itu sholatnya. Bagi kita yang suka menunda zakat, bagi kita yang suka daripada mempermainkan zakat,
bagi kita yang suka bermain riba, bagi kita yang suka bermain judi, bagi kita yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya. Diserukan setiap malam hari di bulan Ramadan, sekarang waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, sekarang waktunya tobat kepada Allah. Ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Bagi kita yang suka mendolimi kepada saudara kita, sekarang waktunya kita tobat kepada Allah. Kita minta halal kepada mereka. Kalau kita mengambil haknya mereka, kita kembalikan itu haknya mereka. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena madlamah, kedoliman yang kita lakukan kepada saudara sesama, itu Pak akan dituntut nanti, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun cuma sedikit, Pak. Meskipun cuma sedikit. Suatu saat ada seorang sahabat pergi ke pasar, membawa gandum ditaruh di atas kepalanya. Waktu itu ada hujan, keburu-keburu dia sampai ke pasar. Sampai di pasar, Nabi SAW keliling masuk ke pasar. Ada kelihatan ada sahabat jual gandum, Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam gandumnya tadi itu, dimasukkan ke dalam. Gandumnya basah. Kalau gandum kalau basah, kalau sudah kena air cepat rusak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada dia, andai kata ya gandum yang basah ini kamu taruh luar, agar supaya orang ini faham, kalau kamu jual gandum ini ada yang basah, ada cacatnya, biar orang ngerti kalau beli gandum, oh gandumnya basah. Berarti dia kalau memang mau beli ya sudah, dia itu berarti. Ini jangan kamu sembunyikan di dalam, gitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kita tidak boleh mendolimi kepada siapapun, meskipun cuma hal yang sepele. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis. Suatu saat ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, ketika itu Nabi SAW tiba-tiba tertawa, tiba-tiba tersenyum. Kata Sayyidina Umar, Nabi ini tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, kecuali di situ ada suatu perkara yang sangat menakjubkan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa? Ma'at hakaka. Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW menceritakan, begini, ada dua orang dari umatku, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang satunya ini mengatakan kepada Allah, ya Rabb, hadzalladzi dzalamani. Ya Allah, orang ini adalah orang yang mendolimi saya, yang pernah mencuri, mengambil hak saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang lapor ini, kaifa tasna'u bi akhik? Apa yang kamu inginkan terhadap saudaramu ini? Apa yang kamu inginkan? Kata Allah. Katanya dia, khudh madlamati minhu. Suruh dia ya Allah untuk mengembalikan apa yang dia ambil haknya dariku sekarang juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang itu, ayo kembalikan. Apa yang kamu ambil dari dia, apa yang kamu curi dari dia, kembalikan ke dia. Jawabannya dia apa? Ya Rabb, dari mana? Min aina? Dari mana ya Rabb aku mengambil? Dari mana aku bisa memberi daripada yang aku curi dari haknya? Sekarang sudah bukan di dunia. Dunia sudah lewat. Sekarang sudah di akhirat.
Loh, dari mana, kata dia. Akhirnya orang yang tadi itu mengatakan, ya Rob, kalau begitu khud min hasanati, kalau begitu ya Allah, ambil daripada pahala kebaikan dia, berikan kepada saya. Akhirnya katanya Allah, berikan pahala kebaikan kamu kepada dia. Ya Rob, laisat li hasanat. Ya Allah, aku ini tidak punya pahala kebaikan, tidak punya bekal, saya kesini tidak punya bekal ya Allah. Apa daripada pahala yang bisa aku berikan kepada dia? Akhirnya orang itu mengatakan, kalau begitu ya Allah, khud min sayyiati fawqa sayyiati. Ya Allah, ambillah dosaku, tumpuk kepada dosa-dosanya. Kata dia, loh, ya Allah, dosaku ini wis banyak ya Allah, mau ditambahi sama dosanya dia, ya bagaimana ini, kata dia. Seketika itu Pak, Nabi ketika cerita ini, Nabi nangis. Ma'asyadda hadzal yaum. Begitu dahsyat hari itu. Begitu dahsyat hari itu sudah. Tidak bisa kita tadi itu dari mana Pak? Sepersen pun kita dari mana akan dituntut nanti di hari kiamat. Sekarang waktunya tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendolimi kepada seseorang. Apapun yang kita lakukan nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan dari mana kita akan memberikan itu hal. Suatu saat Habib Segaf bin Safi As-Segaf pernah berjalan di kota Siwun. Habib Umar As-Safi ada di belakangnya, masih kecil, melewati pohon-pohon yang ada di depan rumahnya orang. Ada pohon-pohon hiasan gitu. Ini anaknya, tangkai-tangkainya itu dipotek Pak, dipotek gitu, mainan, dipotek lagi mainan. Abahnya baru anakku, kamu itu motek-motek bunganya orang, nanti di hari kiamat kalau dituntut kamu ngembalikan dari mana? Rem ya Pak. Kalau kita berapa yang kita dolimi? Berapa orang yang kita sudah dolim kepada orang lain? Dari mana? Dari mana kita akan mengembalikan hak itu? Kita punya banyak pahala, punya banyak sholat kita, untuk menebus daripada dosa-dosa kedoliman-kedoliman yang kita pernah lakukan di dunia. Atau memang kita sudah siap menanggung dosanya mereka ditimpalkan kepada kita? Siap kita untuk membawa dosa-dosa mereka di pundak kita semua. Tetapi sekarang ini musim sunnah, musim taubah, tempatnya kita, waktunya kita untuk tobat kepada Allah. Barang siapa ya bagi syar aksir, wahai orang yang memang ingin tobat kepada Allah, sekarang waktunya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis itu Pak, Allah Subhanahu wa taala itu tahu hamba tadi yang dilaporkan sebelum meninggal dunia tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang dizalimi, sebentar, katanya Allah, undur madza taro, coba irfa roksak, angkat kepalamu, coba saksikan apa yang kamu saksikan. Kata dia, ra'aitu madain min fiddah wa qusur min dahab mukallalah bil jauhar wal lu'lu. Ya Rabb, yang aku saksikan, aku menyaksikan sebuah kota yang terbuat dari perak-perak, sebuah istana yang terbuat dari emas-emas yang dihiasi dengan permata-permata. Di ayyi nabiyyin hadza, ya Rabb, ini untuk nabi siapa? Untuk orang yang mati syahid siapa? Untuk wali siapa ini? Katanya Allah, la, ini adalah untuk orang yang memiliki maharnya. Siapa ya Rabb yang punya maharnya ya Rabb? Katanya Allah, kamu yang punya maharnya. Saya ya Rabb, bagaimana saya bisa punya mahar untuk memiliki hal tersebut? Katanya Allah Subhanahu wa taala, bi afwika an akhika, dengan kamu memaafkan kepada saudara kamu tadi itu.
Kalau memang kita tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian diterima tobatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang itu, wa khudh biyadi akhika wadkhulil jannah. Gandeng tangan saudaramu, masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi di Ramadan-Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.